Kamu pernah nggak ketemu orang yang secara teknis dia nggak jahat, tapi bikin kamu terus mikir, ada yang nggak beres nih kayaknya? Memang nggak ada bukti yang jelas, tapi rasanya kayak hati kamu dikasih sinyal merah terus. Nah, mungkin itu karena dia memang nggak tulus, tapi masalahnya dia juga jago banget buat nyamar. Tulus itu bukan soal kata-kata manis atau senyum yang lebar aja. Tulus itu soal niat, soal energi, soal apa yang mereka lakukan saat nggak ada yang nonton. Dan yang paling bahaya adalah orang yang bisa pura-pura tulus, sambil pelan-pelan narik kamu masuk ke dalam permainan mereka. Inilah 7 tandanya. 1. Dia datang saat kamu sedih, tapi menghilang saat kamu bahagia. Kelihatannya dia care. Dia ada di saat kamu lagi jatuh, lagi patah, lagi kehilangan arah. Tapi waktu kamu bangkit, waktu kamu mulai ketawa lagi, dia mulai menjauh. Kenapa? Karena ternyata dia nggak pengen kamu bahagia. Dia pengen kamu butuh dia. Dan saat kamu nggak butuh dia lagi, dia pergi. Itu sebenarnya bukan bentuk kasih sayang, tapi itu bentuk kontrol. Orang seperti ini biasanya merasa lebih penting saat kamu berada di posisi rendah. Kehadiran mereka jadi relevan hanya saat kamu terluka. Dan begitu kamu bisa berdiri sendiri, mereka seperti kehilangan alasan untuk tetap ada. Padahal kalau memang benar tulus, mereka harusnya juga senang lihat kamu sembuh, lihat kamu bahagia. Tapi karena pada dasarnya bukan ketulusan, melainkan kebutuhan untuk merasa dibutuhkan, mereka nggak tahan lihat kamu baik-baik aja. Jadi, kalau kamu mulai sadar bahwa mereka cuma muncul pas kamu lagi down, itu bukan dukungan, melainkan itu strategi buat kamu tetap tergantung. 2. Dia sering mengucapkan kalimat yang suportif, tapi ada nada yang gak enak. Kamu hebat sih sekarang, beda banget gak kayak dulu. Sekilas seperti pujian ya, tapi coba dengerin baik-baik. Ada sentilan kecil yang nyakitin. Karena mereka gak beneran seneng kamu maju. Mereka cuma nyamar lewat kalimat yang ambigu. Yang mereka bilang support, sebenarnya itu sindiran, tapi dibungkus rapi, biar kamu gak bisa komplain. Dan akhirnya kamu yang merasa bersalah. Ini cara paling licik buat ngejatuhin orang. Pakai topeng motivasi. Padahal kalau kamu bedah kalimatnya, ada perbandingan masa lalu yang dijadikan senjata. Seolah-olah pencapaian kamu sekarang hanya karena dulu kamu seburuk itu. Tujuannya bukan buat ngebangun atau nyemangatin kamu, tapi buat kamu tetap merasa nggak cukup dan nggak layak. Supaya kamu terus cari validasi, dan mereka bisa tetap punya kendali. Kadang mereka juga bilang, aku bangga kok kamu sekarang nggak selebay dulu. Padahal dulu kamu cuma lebih ekspresif. Mereka aja yang nggak suka kamu nyaman jadi diri sendiri. Jadi hati-hati dengan pujian yang punya ekor racun, yang dibungkus emas tapi dalamnya getir. 3. Dia ngomongin kamu ke orang lain, tapi di depan kamu bersikap sok netral. Meskipun kamu nggak pernah dengar langsung, tapi kamu ngerasa kayak ada yang beda. Orang-orang mulai ngelihat kamu aneh, atau mulai ngejauh tanpa alasan yang jelas. Sementara dia masih bersikap biasa aja, masih senyum, masih ngajak ngobrol. Padahal mungkin dia yang nyebar versi cerita yang merusak citra kamu. Diam-diam, dia narik reputasi kamu ke bawah, tapi tetap kelihatan bersih di depanmu. Orang kayak gini biasanya pinter banget main dua sisi. Di depan kamu, mereka akan kelihatan kayak pendengar yang pengertian, kayak nggak punya masalah. Tapi di belakang, mereka jahit narasi tentang kamu sedikit demi sedikit, biar kamu tampak buruk di mata orang lain. Dan yang lebih parah, mereka akan cerita seolah-olah mereka korban, atau malah penyelamat kamu. Supaya saat kamu mulai ngerasa ada yang salah, semua orang udah percaya versi dia duluan. Kalau kamu coba klarifikasi, kamu malah dicap drama. Dan itu yang mereka inginkan, supaya kamu terjebak dalam posisi defensif, terus-menerus membela diri. 4. Dia selalu ada di sekitarmu saat kamu sakit, tapi bukan buat bantu untuk sembuh. Mereka bilang, kalau kamu butuh apa-apa, bilang ya,
aku bakalan selalu ada. Tapi giliran kamu cerita, mereka bilang, kamu sih terlalu baper orangnya. Mereka hadir bukan buat bantu kamu naik, tapi buat jadi saksi jatuhnya kamu. Dan anehnya, mereka lebih perhatian saat kamu lemah dibanding saat kamu kuat. Bukan empati, tapi ekspektasi bahwa kamu akan terus di bawah. Kamu pernah nggak cerita ke seseorang dan malah ngerasa lebih buruk setelahnya? Nah, itu karena mereka bukan tempat yang aman. Mereka bukan nggak ngerti kamu. Mereka sebenarnya ngerti, tapi mereka pakai luka kamu. Itu buat bahan cerita, buat bahan kontrol, atau sekadar buat merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Mereka kayak senang kalau kamu terus di posisi lemah, karena itu bikin mereka terlihat lebih kuat, lebih dewasa, atau lebih dibutuhkan. Padahal kamu butuh pelukan, bukan analisis. Butuh kehadiran, bukan komentar. Jadi kalau kamu sering lebih lega setelah menjauh daripada setelah curhat, mungkin kamu udah tahu jawabannya. 5. Dia nggak pernah senang beneran waktu kamu dapat sesuatu. Wah, keren ya. Kok bisa sih kamu dapat kesempatan itu? Nadanya bukan kagum, tapi kayak mempertanyakan kenapa kamu layak. Kamu bisa ngerasain kalimatnya itu kosong, kayak ucapan formal yang terpaksa. Bukan karena dia nggak bisa ngomong manis, tapi karena dia ngerasa kamu ngalihin spotlight-nya. Dan dibalik kata selamat ya, ada rasa sebel yang nggak bisa dia sembunyikan sepenuhnya. Sebenarnya, rasa iri itu wajar. Tapi bedanya, orang tulus bisa tetap ikut senang meskipun dia belum dapat bagian. Sedangkan orang nggak tulus, mereka kesal karena kamu lebih dulu bersinar. Padahal kamu mungkin juga udah jatuh bangun. Tapi buat mereka, keberhasilan kamu adalah ancaman. Seolah-olah cahaya kamu meredupkan cahaya mereka. Jadi mereka akan kasih ucapan basa-basi, tapi tanpa semangat. Kadang mereka bahkan kasih saran yang sebenarnya lebih ke arah menjatuhkan. Kamu yakin sanggup ngejalaninnya? Atau kok bisa ya kamu yang kepilih? Itu sebenarnya bukan kepo, tapi itu kritik yang dibungkus kepedulian palsu. 6. Dia sering cerita aib orang lain ke kamu. Tapi, pernah kepikiran sesuatu gak? Mungkin kamu ngerasa deket karena dia selalu terbuka. Dia cerita ini dan itu, buka aib orang lain, kayak ngobrol santai. Tapi coba pikir, kalau dia bisa ngomongin mereka ke kamu, berarti besar kemungkinan dia juga bakal ngomongin kamu ke mereka. Tulus itu nggak butuh gosip, tapi manipulasi pasti butuh cerita untuk dijadikan alat. Dan orang kayak gini punya banyak alat. Orang yang doyan ngomongin orang lain bukan cuma suka drama, tapi juga sedang nyari posisi aman. Mereka bangun jaringan lewat cerita. Cerita yang seringkali setengah benar, atau malah dilebih-lebihkan. Tujuannya? Supaya mereka selalu jadi pusat informasi, pusat kendali, dan kadang pusat konflik juga. Mereka bikin kamu percaya bahwa mereka bisa dipercaya. Padahal sebenarnya cuma lagi ngetes seberapa banyak informasi yang bisa mereka serap dari kamu. Dan kamu pun dijadikan cerita di tempat lain. Jadi, kalau kamu nemu orang yang terlalu hobi nyeritain keburukan orang lain, jangan langsung nyaman. Bisa jadi kamu cuma daftar berikutnya. 7. Kamu sering ngerasa capek setelah ketemu dia. Nggak ada yang salah secara teknis, tapi tiap habis ketemu dia, rasanya kayak habis disedot energinya. Kamu bingung sendiri. Loh, dia nggak marahin aku, nggak nyakitin aku, tapi kok rasanya berat banget ya? Itu karena tubuh kamu peka. Energi mereka nggak tulus. Mereka bawa intensi yang bikin kamu harus siaga terus, harus waspada, harus mikir 2 kali tiap ngomong. Dan itu benar-benar menguras. Kita semua punya radar energi, meskipun gak selalu kita sadari. Dan orang yang gak tulus itu biasanya bawa aura yang bikin kamu harus ngontrol diri terus. Harus mikir, ini aman gak ya kalau aku ngomong ini? Atau, kalau aku jujur, nanti dia jadi bahan cerita gak ya? Nah, kalau kamu sering kayak gitu, itu tanda kamu lagi jagain diri dari seseorang yang gak aman. Dan kalau setelah ngobrol, kamu selalu ngerasa kayak kosong atau berat,
Itu bukan kamu yang drama. Itu alarm tubuhmu. Dengerin. Karena intuisi itu seringkali lebih jujur dari logika. Kalau kamu ngerasa satu atau dua tanda ini familiar, mungkin bukan kamu yang terlalu curiga. Mungkin kamu cuma lagi belajar percaya sama intuisi sendiri. Kadang orang yang kelihatannya baik, ternyata cuma pinter pura-pura. Dan bukan tugasmu buat terus maklumi mereka, apalagi ngasih panggung buat mereka main peran. Kamu berhak dikelilingi orang-orang yang jujur, yang hadir bukan karena kamu lemah, tapi karena mereka emang pengen ada. Yang support bukan karena pengen dihargai balik, tapi karena mereka tulus. Jadi kalau kamu harus jaga jarak, itu bukan bentuk kebencian, itu bentuk perlindungan. Karena gak semua orang layak deket ke kamu. Dan kamu layak dideketin sama yang bener-bener sayang, bukan yang sekadar pintar bersandiwara. Yang tulus gak akan bikin kamu terus-menerus mempertanyakan diri sendiri. Dan kamu akan tahu saat akhirnya kamu ketemu yang begitu.